Selamat pagi RRI ND Salam dan Pramuka. pendengar RRI ND di mana saja berada. Ya, salam Pramuka Kak Petrus. Salam Pramuka. Oke, baik. Kak Petrus, ini terkait dengan pelaksanaan Jambore daerah ya untuk ke tingkat provinsi NTT tahun 2022. Ini sudah diputuskan lokasinya di mana dan kapan ini pelaksanaannya Pak Petrus? Ya, baik, terima kasih. Jambore daerah itu kegiatan yang dilakukan 5 tahun sekali, merupakan pesta pramuka penggalang usia SMP, usia 11 sampai 15 tahun. Oke. Dan semestinya sudah dilaksanakan, tetapi karena kita diterpa pandemi COVID, maka kegiatannya baru terlaksana tahun ini dan dilaksanakan di Labuan Bajo. Oke. Sampai 6 Agustus. Kegiatan yang dibuka oleh Bapak Gubernur pada tanggal 2 pagi dan kemudian ditutup oleh Bapak Wakil Gubernur pada tanggal 6. 6. Nah, mulai kali ini diikuti hanya 14 atau 14 kabupaten. Kuartir cabang lain mengalami kesulitan finansial sehingga tidak ikut, dan 14 kuartir cabang ini sudah siap untuk menuju Labuan Bajo. Nanti pada tanggal 30 itu seluruh kontingen sudah berada di Labuan Bajo. Oke, baik. Kita tanggal 31 sampai tanggal 1 itu melakukan berbagai persiapan, bangun kemah, persiapan lokasi-lokasi kegiatan, venue-venue, sampai pada gladi kotor, gladi bersih upacara. Nanti akan bersambungan ini. Setelah pelaksanaan Jambore daerah di Labuan Bajo, itu ditutup tanggal 6, peserta berkemas-kemas. Tanggal 7 pagi, itu peserta sudah naik kapal Roro dari dermaga di Labuan Bajo menuju Surabaya. Mereka berlayar sekitar 28 jam ya ke Surabaya. Ini semua peserta kemudian nanti dari ya, Surabaya, Pak Petrus? Ya. Semua peserta nanti akan menaiki kapal Roro begitu? Ya, naik kapal Roro. Kami sudah berkoordinasi juga dengan kapal Roro. Nanti mereka siapkan kapling di kapal itu untuk kami bisa tempati anak-anak pramuka. Nanti sampai di Surabaya sudah ditunggu bis. Kami sudah koordinasi ke perusahaan bis di Surabaya. Nanti akan bertolak ke Cibubur, Jakarta. Mereka melalui tol sekitar 9 jam, 10 jam. Tiba di Cibubur, Jakarta untuk nanti mereka akan mengikuti Jambore nasional, berkumpul bersama 33 provinsi lain di Indonesia sama pramuka-pramuka di kedutaan besar lain dari luar negeri. Kemudian pembukanya tanggal 14, tutupnya tanggal 21 Agustus di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Gitu. Nah, ada satu yang lain di tahun ini kami laksanakan Jambore di Labuan Bajo. Selain kegiatan-kegiatan yang ciri khas kepramukaan, tapi juga tahun ini kami bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, wujud kerjasama kami adalah yang pertama, nanti para peserta akan dites urinnya, sekitar 50% peserta. Kemudian juga ada pemutaran film, penyuluhan tatap muka. Kemudian juga nanti akan dilaksanakan semacam pengukuhan oleh Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Brigadir Jenderal Raden Nur Hadi Yuwono, akan mengukuhkan seluruh peserta Jambore menjadi agen pramuka perang lawan narkoba. Ya, kita mencegah dari dini, dari usia anak-anak, untuk kiranya menjauhi dan kalau ada perang lawan narkoba sehingga NTT mudah-mudahan ke depan bersih dari narkoba. Baik. Ya, nanti Kepala BNN dan rombongan juga akan hadir pada upacara pembukaan untuk melakukan berbagai aktivitas bersama panitia di sana. Baik. Ya. Kak Petrus, untuk di Labuan Bajo ini lokasi bumi perkemahannya ini di mana Pak Petrus? Ya, bumi perkemahan di pinggiran kota, di dekat stadion, dekat gor, jadi tidak jauh dari kota. Dan nanti selama beberapa hari pelaksanaan Jambore daerah di sana, ini kegiatannya apa saja ya selain kerjasama dengan BNN itu Pak
Kak? Selain kerjasama dengan BNN, tentu kegiatan-kegiatan rutin harian, kegiatan-kegiatan kerohanian, kegiatan-kegiatan apel pagi, apel sore, upacara buka tutup, kemudian juga kegiatan-kegiatan penjelajahan, halang rintang, kemudian kegiatan-kegiatan bekerjasama dengan pariwisata, mengunjungi berbagai destinasi di sana, juga kegiatan-kegiatan forum penggalang, diskusi dan lain-lain di sana. Oke, baik. Ya. Untuk tadi disampaikan juga nih bersambung begitu ya, karena setelah Jambore daerah akan mengikuti Jambore nasional ini, ada peserta yang dipilih nanti di sana begitu untuk menjadi perwakilan dari NTT ke Jambore nasional atau dari tiap-tiap kabupaten. Ya. Jadi kalau peserta itu dia berangkat ke Jambore daerah, itu nanti peserta yang ada tidak diseleksi lagi. Otomatis, itu sudah seleksi di tingkat kabupaten dan langsung ke Cibubur. Hanya untuk kegiatan Jambore nasional kali ini dari 14 kuartir cabang ikut ke Labuan Bajo, ada 4 kuartir cabang yang pulang ke kampungnya. Hanya 9 kuartir cabang yang menuju Jambore nasional. Sekitar 200-an orang yang akan menuju ke Jambore nasional. 4 yang pulang ke kampung ini dari kabupaten mana saja? Saya kurang hafal betul ya, tetapi dari Ngada, dari Sika, kedua lainnya saya lupa ya. Ya. Tapi ada 9 nanti. Ada 4 kembali. Ada 9 yang ikut nanti ke Jambore nasional ya? Ada 9, total 9 yang menuju Jakarta. Baik, Pak Petrus, terakhir ini untuk kegiatannya nanti yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo di bulan Agustus ya, yang tinggal beberapa hari lagi ke depan ini Pak Petrus. Silakan ini apa yang ingin Pak Petrus sampaikan pesannya untuk masyarakat di Labuan Bajo yang nanti akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Jambore, Pak Petrus. Ya, Labuan Bajo, Manggarai Barat menjadi tuan dan nyonya rumah ya. Kami mohon dukungan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di sana, dan di sana sejauh ini dalam pantauan panitia di daerah, panitia lokal di sana dipimpin oleh Sekda, oleh Bapak Sekda Kabupaten Manggarai Barat, sudah melakukan berbagai aktivitas persiapan, terutama di bumi perkemahan, karena di bumi perkemahan nanti itu disiapkan itu listrik, air, MCK, tapak perkemahan dan lain-lain, dan panitia di sana sudah sangat siap, dan kami akan melakukan rapat virtual pada 2 hari lagi untuk bagaimana menyamakan langkah kami untuk ke sana, dan untuk itu saya memohon dukungan pemerintah, dukungan masyarakat untuk kegiatan ini terlaksana. Sementara untuk 14 kontingen cabang yang akan menuju Labuan Bajo, ayo siap-siap menuju ke Labuan Bajo sesuai jadwal yang kita sudah sepakati bersama, melalui feri, ada 1 saburai juga melalui pesawat. Kami panitia daerah, panitia lokal menunggu dengan sukacita di Labuan Bajo. Mohon doa selalu. Siap Pak. Terima kasih Kak Petrus, waktunya sukses untuk pelaksanaan Jambore daerah untuk NTT ya di tahun 2022 ini Pak Kak Petrus ya. Ya, siap. Salam pramuka RRI ND. Selamat pagi, salam pramuka. Pendengar, baru saja bersama kami Sinun Petrus Manuk ya, yang sudah menyampaikan terkait dengan pelaksanaan dari Jambore daerah ya, pramuka tingkat provinsi NTT yang akan dilaksanakan bulan Agustus ini ya di Labuan Bajo ini. Tentu saja diharapkan dukungan kita semua ya untuk ikut menyukseskan pelaksanaan Jambore daerah pramuka untuk provinsi NTT di tahun 2020 ini, terutama untuk masyarakat Labuan Bajo yang nantinya menjadi tuan rumah pelaksanaan Jambore. Kami masih ada 1 informasi wawancara lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar terkait dengan penanganan abrasi ya di SPBU Nelayan ND ya. Nanti kita akan bersama dengan PLT Kadis PUPR Kabupaten ND Mustaqim Bro. Tetap terus bersama Pro 1 RRI ND Kanal Inspirasi.